Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, kasus Hasto makin kesini makin seru saja ya. Pasti Hasto melihat ini menangis ya. Gimana tidak? KPK buka suara dan menantang balik Koni. Ya, buktikan saja bawa datanya ke Indonesia, jangan disembunyikan ke Rusia. Tak hanya itu saja, ada netizen yang membongkar habis-habisan borok masa lalu Koni. Selain itu, juga ada video mengenai Effendi Simbolon yang baru dipecat oleh PDIP juga mendesak Hasto dan juga Ketum Megawati untuk mundur. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Terkait dengan Pak HK, ini dokumen-dokumen ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Mendadak jadi perbincangan publik. Semua gara-gara hebohnya berita tentang mantan istrinya, yaitu Koni Rahakundini Bakri alias Koni Bakri. Di mana saat ini Ibu Koni Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Koni Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi, di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar saat menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Koni Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman bermula pada tahun 1998 saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusapala Persada. Sebagian uang tersebut, yaitu 4,2 miliar, digunakan untuk operasional Kodam. Namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Koni? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara? Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan
tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja dengan memberinya uang secara berlebihan. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda. Dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo, dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga, di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Koni di kepolisian dibuka ke publik. BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini, Bu Koni mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus terong. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik kok. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Setuju nggak sih teman-teman dengan statement saya ini? Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto masuk orang yang keras gitu pada yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Enggak lah. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik gitu. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea ya harus dimulai lah. Ya nggak ada lah urusannya. Emang siapa Hasto? Nggak ada. Malah udah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi nyaci maki terus Pak Jokowi. Oh ini ya memalukan partai. Mungkin partai kerjanya udah cuma pikiran ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Orang ini nih. Ya artinya beliau secara political will Kita mau lewat macet tuh. justru memberikan Untungnya itu udah panjang banget ya, maaf. perhatian lah. Maaf, rakyat pengen lewat, rakyat pengen lewat. Tidak pernah ada Ya. yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ya silakan aja. Silakan aja. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Udah panjang banget tuh. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga.